Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, masih di Healing Series. Saat ini adalah episode yang ke-6. Baik, sekali lagi saya ingatkan, mungkin buat saudara yang belum melihat atau mengikuti episode dari episode 1, sangat disarankan saudara mengikuti dari episode 1 secara berurutan, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke episode yang hari ini. Karena di sana banyak sekali konsep-konsep yang sangat penting yang harus kita ingat untuk bisa sampai ke posisi saat ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, di episode yang kali ini, saya ajak saudara buka Alkitab di Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ketiga. Ada yang sangat menarik. Saya mau ajak saudara melihat cerita. Ceritanya adalah, saudara boleh baca nanti dari ayat yang 1, ya, pasal 3 ayat 1. Petrus dan Yohanes suatu saat sedang berjalan menuju bait suci, ya, pada saat jam doa, menuju bait suci, mau berdoa. Dan di pintu gerbang menjumpai seorang yang lumpuh, ya, lumpuh sejak lahir, seorang pengemis lumpuh, dan akhirnya kita tahu ending ceritanya, disembuhkan dan bisa berjalan dengan normal. Nah, saya akan baca saudara saya bacakan dari versi New King James. Seperti biasa, saudara boleh ikuti dengan versi bahasa Indonesia atau versi yang biasa saudara pakai. Oke, Kisah 3. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, correct? Kurang lebih jam 3, hendak berdoa, ya. Ayat 2. And a certain man lame from his mother's womb was carried. Jadi orang ini belum pernah berjalan. Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Jadi ini orang pengemis, ya, lumpuh, ya, diletakkan di pintu gerbang, ya, dekat pintu, ya, karena di situ banyak orang lewat sehingga berharap bisa mendapatkan uang. Jadi yang dicari oleh orang ini adalah uang. Oke. Hanya memang kebetulan dia adalah orang lumpuh sejak lahir. Pasal 3, ayat 3. Who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. Dan mereka berjumpa Petrus dan Yohanes meminta sedekah atau uang. 4. Fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Ini penting sekali. Look at us. Lihat kami. Petrus mengatakan demikian. Ada yang aneh nggak? Bukankah harusnya lihat kepada Tuhan, lihat Yesus, lihat Tuhan? Petrus tidak berkata demikian. Lihat aku, lihat kami. Ya, pernyataan yang sangat berani. Nah, lanjut saudara. Ayat 5. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Ya, berharap mendapatkan uang tentunya. 6. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Perhatikan baik-baik yang ayat ke-6. Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak ada, tapi yang ada padaku. Ingat, tadi dia bilang, lihat aku, lihat ke kami. Dia nggak berkata, lihat Tuhan, lihat Yesus. No. Karena dia tahu sesuatu ada di dalam dia. Luar biasa, saudara. Dan dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ku punya, statement ini, apa yang aku punya. Dia tidak berkata apa yang Tuhan punya, tapi dia ngomong apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apa yang dia punya? Kuasa dan otoritas. Ingat saudara, episode 3 dan 4. Saudara lahir baru, baptis Roh Kudus. Saudara diberi kuasa dan otoritas. Ini yang dipraktekkan Petrus. Lalu yang 7. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Akhir cerita kita tahu orang ini sembuh. Perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes sedang dalam perjalanan ke bait suci pada saat jam 2. Berarti apa? Mereka belum doa, saudara. Baru mau doa. Ketemu orang sakit, langsung berkata, lihat kami, lihat aku. Apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Jadi Petrus tahu persis dia punya sesuatu. Dia bisa memberikan sesuatu yang ada di dalam dirinya.
Sebetulnya sama dengan kita, saudara. Saat kita lahir baru, kita dibaptis Roh Kudus. Ingat, kita diberi kuasa dan otoritas. Saya akan terus ingatkan saudara, kuasa dan otoritas. Kapan kita diberi kuasa, saudara harus ingat. Kapan kita diberi otoritas, saudara harus ingat. Ya, Yohanes 1 ayat 12, kisah 1:4 dan kisah 2 ayat 8 itu penting sekali. Ya, saudara harus ingat baik-baik 2 ayat tersebut. Oh maaf, kisah 1:8, kisah 2:4. Ya, itu penting sekali. Saudara harus ingat. Ya, karena disitulah yang menyatakan saudara diberi otoritas dan saudara diberi kuasa. Jadi Petrus tahu persis dia punya sesuatu di dalam dirinya. Dia punya otoritas itu, dia punya kuasa itu. Apa itu? Kehidupan. Dia lihat ada orang lumpuh, butuh sesuatu. Berarti ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri orang ini. Ya, karena dia lumpuh. Itulah ketidakbenarannya, kelumpuhannya itu. Ingat, episode-episode yang lalu, sakit penyakit ada dalam kategori apa? Kematian atau kegelapan. Berarti dia menjumpai, oh ini ada kegelapan, ada kematian dalam orang ini. Dan Petrus tahu, Petrus ingat, saya punya kehidupan. Saya akan berikan kepadamu kehidupan. Maka dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku. Saat itu dia tahu, dia ada kehidupan, akan aku berikan kepadamu. Dan dia berkata, dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu langsung berdiri. Tidak, saudara. Petrus mengulurkan tangannya, angkat. Enggak langsung berdiri orangnya. Tidak. Nah, biasanya di titik ini, banyak kita akan ragu, gimana kalau nanti nggak bisa berdiri. Saya tidak tahu apakah itu ada di dalam pikiran Petrus atau tidak keraguan itu. Tapi yang jelas dia action. Dia coba tidak hanya bicara, tapi dia ulurkan tangan dan angkat, dan mujizat terjadi. Ya, dan saudara ingat, mereka sedang dalam perjalanan ke Bait Suci mau berdoa. Belum doa, saudara. Petrus nggak bilang, sebentar, saya doa dulu, nanti selesai pulang dari Bait Suci, kamu jangan kemana-mana, kamu tetap di sini, ya, nanti saya akan sembuhkan kamu. Nggak ada begitu, nggak ada kan? Nanti doa dulu, sebentar, doa dulu. Tidak ada. Langsung saat itu. Apa yang bisa kita pelajari? Satu yang penting, ingat apa yang kau punya. Ingat siapa yang di dalam kau. Pada saat kau berdiri di depan orang dengan imanmu untuk berdoa bagi orang tersebut, bukan kekuatan kita, tapi kita melepaskan apa yang sudah diberikan ke dalam diri kita. Jadi tidak ada struggle. Wah, harus sembuh nih gimana? Oh, saya siap-siap gimana harus sembuh. Tidak seperti itu, saudara. Biarkan apa yang di dalam diri kita mengalir keluar. Kehidupan yang ada di dalam diri kita itu biarkan mengalir keluar. Apa? Roh Kudus yang di dalam diri kita lah yang akan bekerja, mengerjakan mujizat. Bahkan itu pun yang dilakukan Yesus. Ya, Yesus menumpangkan tangan atas orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Itu kuasanya dari sesuatu yang di dalam dia. Apa itu? Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Dan luar biasanya Roh Kudusnya yang di dalam Yesus 2000 tahun lalu itu sama dengan yang di dalam kita, di dalam kau dan aku. Taunya dari mana? Saudara boleh buka Roma 8 ayat 11. Rohnya sama persis, sehingga apa yang dilakukan Yesus, ya, karena itu di empower, powernya, tenaganya dari Roh Kudus, sekarang rohnya diberikan kepada kita juga bisa. Dan kita diharapkan melakukan yang sama. Seperti yang dikatakan Yohanes 14:12, engkau akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ingat, si Petrus tahu apa yang ada di dalam dia. Ya, Yohanes 7:38, John 7:38. Siapa percaya kepada aku, Yesus bilang, dari dalam hatinya, bagian yang paling dalam, out of his innermost being, will flow, akan mengalir, rivers of living water, aliran-aliran kehidupan. Jika kita percaya, dari dalam mengalir keluar. Kan dari dalam keluar, toh bukan dari luar ke dalam. Ya kan? Kalau kita percaya. Nah, kita percaya, lahir baru, kita diberi Roh Kudus, bahkan kita diberi kuasanya. Dan kita punya otoritas, hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Kita bisa melepaskan kepada siapa yang perlu. Kita bisa memberikan terang kepada siapa yang mengalami gelap. Kita bisa memberikan hidup kepada siapapun yang mengalami kematian. Sakit penyakit, ingat, itu adalah kematian. Nah, ini yang dilakukan Petrus. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kita ingat akan posisi tersebut? Ya. Nah, saudara bayangkan demikian. Seorang prajurit yang diterjunkan ke medan perang.
dia perang, yang namanya perang ya, dia harus berusaha bertahan hidup. Dan bukan cuma bertahan hidup, dia punya misi, karena ini sebuah medan perang. Nah, yang membuat dia bisa bertahan hidup adalah jika dia ingat segala yang telah didapatnya melalui training. So, remember the training. Kalau saudara melihat tayangan ini saat ini, ingat, jangan sampai lupa. Dari episode 1 sampai 6, ingat apa yang saudara dapat. Ingat semua firman yang telah ada di dalam hati kita. Itulah yang akan membuat kita hidup. Itulah yang akan membuat kita bisa melakukan pelayanan Kristus. Jadi sekian banyak informasi yang kita dapat, jika itu tidak ingat atau kita lupa, tanda kutip lupa, ya, maka bisa jadi itu akan useless, saudara. Gitu loh. Ingat, Petrus bahkan tidak, nanti dulu saya berdoa, dia nggak ngomong gitu. Sebentar saya ambil Alkitab, aduh Alkitab ketinggalan dan seterusnya. Enggak. Nanti dulu ya, kita nyanyi dulu. Tidak ada bahkan yang seperti itu. Bukan berarti hal tersebut tidak baik. Bukan. Tapi intinya adalah kita belajar sesuatu bahwa kita ready kapanpun juga. Kita siap kapanpun juga. Nah, kita nggak tahu kita akan ketemu siapa, orang butuh apa yang kita akan jumpai. Saudara keluar pagi untuk kerja, kembali sore. Saudara kan nggak tahu nanti jam 1 siang ketemu siapa. Mungkin saudara jam 2:30 tiba-tiba saudara ketemu orang yang dalam perjalanannya ingin bunuh diri, katakanlah. Dan dia jumpa dengan engkau, bukan kebetulan. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan kehidupan. Saudara jumpa dengan orang sakit yang hopeless, dokter angkat tangan. Apa yang kau lakukan? Dan di situ kau ingat, kau tahu, oh iya, saya punya Roh Kudus. Apa yang akan kau lakukan? Ready at any time. Kapanpun ready, dan ingat, remember your training. Oke, next. Oke, saat kita melayani healing, ingat bahwa perlakukan sakit penyakit apapun itu seperti person atau musuh yang berada di tempat yang tidak semestinya dan dia harus pergi. Jadi kita berkata kepada problemnya, kepada sakit penyakitnya. Kalau kau jumpa orang yang katakanlah ringanlah sakit kepala. Pada saat kita melayani, kita berkata kepada penyakitnya, treat the sickness as a person. Sakit kepala, aku perkatakan kau pergi. Dan lalu apa yang kita inginkan dari orang tersebut? Kita ingin dia sembuh. Aku berkata, engkau sembuh saat ini. Seperti itu. Petrus mengatakan, bangkit dan berjalanlah. Lalu dia bertindak. Seperti itu. Yesus juga berkata demikian, melihatlah kepada orang buta. Terbukalah. Jadi dia berkata kepada problemnya. Makanya tidak heran Yesus mengajarkan kita untuk berkata kepada saudara, gunung yang ada di depanmu, suruh minggir loh. Ingat ya. Kepada pohon, tercabutlah. Tertanamlah ke laut. Nah, kedengarannya mustahil atau tidak masuk akal. Tapi ingat, everything is by faith. Segala sesuatu by faith. Semuanya akan terlihat tidak masuk akal. Ya, karena jika semuanya masuk akal, kita nggak perlu iman lagi, saudara. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan berkata kepada orangnya, oke, kamu harus melakukan ini seperti kita memberi saran. Tidak. Jadi kita datang menolong dia, membebaskan dia dari ikatan. Dia terikat sakit penyakit, itulah problemnya. Ya, kita lepaskan ikatannya, kita bebaskan dia. Dengan berkata kepada problemnya untuk pergi meninggalkan orang tersebut. Seperti berkata kepada orang yang tidak berada di tempat seharusnya, kamu harus pergi sekarang. Demikian. Aku berkata kepadamu, sakit apapun, sebut nama penyakitnya, saat ini pergi dari tubuh ini. Pergi dari orang tersebut. Namanya siapa? Mungkin saudara sebutkan. Dan tidak boleh kembali lagi. Kurang lebih misalkan seperti itu. Dan ingat, ini bukan sebuah bentuk. Kita tidak belajar bentuk, tapi konsep, saudara. Kalimatnya, saudara, tentunya boleh beda-beda. Tapi ingat, konsepnya adalah seperti yang Yesus ajarkan. Seperti yang ada di Alkitab. Ya. Dan ingat, kita berdoa tidak memohon, memerintah, commanding. Itu ada di episode 4, saudara harus ingat. Episode 3 dan 4. Ya, jadi ingat, ready at any time and remember your training. Ya, jadi kita melepaskan diri kita dari kendala-kendala yang mungkin bisa menghalang kita. Saya ambil contoh. Ini contoh aja, saudara. Jika kita terbiasa, misalkan,
sebelumnya mari kita berdoa bareng-bareng dulu. Atau mari kita nyanyi dulu. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Itu bagus. Ya. Tapi ada kalanya hal-hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Misalnya kita sedang di tempat umum, di dalam toko. Saudara tidak mungkin langsung nyanyi dulu, karena semua orang akan berkumpul dan bingung ada apa ini, gitu loh. Atau, aduh sebentar saya nggak bawa minyak nih kebetulan hari ini. Saya mau olesi kamu dengan minyak, tapi saya nggak bawa minyak. Bisa nggak nanti kamu datang lagi? Nggak bisa seperti itu, saudara. Kita akan jumpa di orang-orang yang butuh pertolongan di saat-saat yang tidak kita duga, gitu loh. Ya, dan ingat, musuhmu tahu jika engkau bergantung kepada sesuatu. Musuhmu tahu. Maka dia akan berusaha membuat engkau lupa. Entah tiba-tiba tidak berfungsi, tiba-tiba terlambat apa. Misalkan, wah saya harus bawa alat musik, tiba-tiba alat musiknya rusak atau apa. Ingat, musuhmu tahu. Jadi tanggalkan itu semua dan just you and Holy Spirit. Tinggal itu aja. Engkau dan Holy Spirit di dalam engkau, dan engkau ingat semua training. Saudara ingat semua training. Semua firman ada di dalam hati. Bahkan saat saudara keluar, waduh Alkitab ketinggalan, handphone ketinggalan, saya pakai digital Bible. Jadi nggak bisa melayani dulu. Tidak. Itu pun akan menjadi penghalang. Jadi kondisi apapun yang tanda kutip mungkin kebiasaan kita, musuh itu tahu, saudara. Dan dia akan berusaha mengacaukan di dalam hal-hal tersebut. Jadi ingat baik-baik, saudara. Nah, lanjutnya. Pertanyaan begini. Bagaimana jika orang tersebut tidak punya iman? Orang yang akan kita layani. Nah, saudara pasti pernah dengar bahwa, oke, pada saat kita melayani ya kita tanya dulu, kamu percaya apa enggak? Kamu percaya enggak? Kalau nggak percaya ya nggak jadi. Apa seperti itu, saudara? Gitu loh. Kamu percaya apa enggak? Itu benar, dia percaya apa tidak, gitu loh. Gitu loh. Tapi bagaimana jika dia, nah ini contoh, saudara. Bagaimana jika dia, katakanlah dia bukan orang Kristen lah, katakanlah. Belum percaya Tuhan Yesus, belum pernah mendengar Tuhan Yesus, dan dia sakit. Dia ada di dekatmu, dan katakanlah dia minta pertolongan. Gitu loh. Apa yang saudara akan lakukan? Gitu loh. Bebaskan dia. Ingat, Yesus melakukan pelayanan 3,5 tahun di atas muka bumi. Orang-orang yang datang kepada dia, itu orang-orang yang datang kepada Yesus, itu bukan orang-orang yang lahir baru, karena tidak satu pun mereka lahir baru. Ingat, Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus belum naik ke surga. Itu sebelum hari Pentakost. Gitu. Petrus pun tadi dalam contoh yang kita baca, dia tidak melakukan interview atau pertanyaan. Nah, ini penting sekali. Gitu loh. Oke, kamu percaya nggak? Oke, kamu percaya. Dia cuma ngomong, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Bahkan dia nggak nanya, dia tidak berkata, oke, saya akan menyembuhkan kamu. Tidak pakai seperti itu, Petrus. Langsung lakukan. Gitu loh. Jadi ingat, salah satu konsep yang harus kita ingat. If Jesus didn't do that, you don't have to do that. Jika Yesus tidak melakukannya, kau tidak perlu melakukannya. Seperti itu. Yesus pernah bertanya memang, apakah engkau percaya aku bisa melakukannya? Orang tersebut bisa. Yes Lord, I believe. Oke, terjadilah sesuai iman. Berarti orang itu punya iman, percaya. Betul, bagus itu. Tapi bagaimana jika orangnya nggak punya iman? Katakan orangnya belum kenal Yesus. Apakah itu menghambat kita untuk melakukan the ministry of Christ? Ingat baik-baik, saudara, the ministry of Christ. Pelayanan Kristus tidak akan menghambat kita. Saudara ingat, Yesus membangkitkan orang mati 3 kali kan? Ya. Anak Yairus, lalu Lazarus, lalu anak muda Dinain 3 kali. Nah, orang mati itu kan imannya siapa? Imannya orang, dia sudah mati, Lazarus mati, imannya siapa? Gitu. Apakah iman teman-temannya, saudara-saudaranya? Bukan ternyata. Karena Yesus datang, dia tidak bicara sama orang-orang keluarga Lazarus untuk, oke, kamu percaya nggak saya bisa bangkitkan nih Lazarus saudaramu? Dia tidak berkata demikian, toh? Tidak. Jadi imannya siapa? Imannya Yesus. Imannya Yesus. Ya, seorang Romawi yang datang kepada Yesus yang berkata, Tuhan, hambaku di rumah sakit keras. Lalu Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Lalu hamba itu bilang, tidak perlu Tuhan, cukup katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara pasti ingat cerita itu.
Pertanyaannya, hamba si perwira ini bukan orang Israel pula. Alkitab tidak menjelaskan apakah hamba perwira tersebut punya iman atau tidak. Yesus tidak tanya, dia punya iman nggak? Hambamu itu punya iman nggak? Yesus tidak pernah bertanya seperti itu. Ya, tidak pernah. Ada lagi seorang wanita, Syrophoenician woman, seorang Kanaan, datang kepada Yesus karena anaknya sakit. Yesus tidak bertanya, anakmu punya iman nggak? Anakmu percaya sama aku nggak? Tidak pernah bertanya seperti itu. Dan yang datang bukan yang sakit. Nah ingat, ini menunjukkan kepada kita apa? Engkau bisa berdiri untuk orang lain. Imanmu bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Oh iya, itulah cerita, itu buktinya. Yang percaya datang kepada Yesus adalah si perwira Romawi ini. Dia berdiri dengan imannya karena dia percaya kepada Yesus untuk hambanya, bukan untuk keluarganya, bahkan untuk hambanya yang sedang sakit karena dia mengasihi hambanya. Dan kita tahu ceritanya, Yesus berkata, imanmu besar. Iman sebesar ini belum pernah kujumpai bahkan di Israel. Ya, tidak tercatat hambanya punya iman apa enggak, kita tidak tahu. Tapi dia punya iman karena dia percaya sama Yesus. Demikian pula wanita yang datang kepada Yesus, anaknya sakit. Tidak tercatat di Alkitab anaknya punya iman apa enggak, kita tidak tahu. Tapi si ibu ini dia punya percaya kepada Yesus, maka anaknya sembuh. Itu mengajarkan kita bisa berdiri dengan iman kita untuk orang lain. Nah, mungkin saudara belum pernah mendengar ini, atau ini juga mengejutkan bagi saudara, tapi bisa, yes, bisa. Dan berarti apa? Kesembuhan bisa dilakukan dari jauh, orangnya tidak datang. Orangnya tidak datang. Ya, ingat baik-baik itu. Bisa. Kenapa? Pokoknya yang kita tahu di Alkitab Yesus lakukan, kita tinggal tiru aja. Seperti itu. Karena contoh kita adalah Yesus. Ya. Oke, bagian lain. Nah, pada saat saudara melayani kesembuhan, ingat saudara adalah deliverer. Saudara adalah orang yang memberikan kehidupan, yang membawakan kehidupan. Saudara yang membawakan terang bagi orang yang terikat, sakit penyakit itu mengikat, terikat gelap. Saudara yang membawakan kehidupan bagi mereka yang terikat kematian, sakit penyakit itu kematian. Nah, pertanyaannya, apakah perlu konseling? Jawabannya tidak. Tidak. Mungkin ini mengejutkan. Ya. Karena ada beberapa kali mungkin kita pernah mendengar, ya oke, melayani orang sakit ya. Ya konseling dulu ya, oke. Konselingnya lama saudara, sejam 2 jam, sehari nggak kelar. Diinterview dulu orangnya. Oke, kamu kenapa kamu sakit? Sudah berapa lama kamu sakit? Apa penyebab penyakitmu? Apakah kamu pernah mengalami ini? Jadi seperti seakan-akan kita mencari tahu latar belakang dia seperti apa. Ingat, if Jesus didn't do that, you don't have to do that. Yesus tidak menginterogasi orang yang datang kepadanya, meminta kesembuhan, minta pertolongan. Cuma sekali paling di Alkitab kita jumpai. Dia bertanya kepada si ayah anaknya sakit, sudah berapa lama? Ayahnya jawab, sudah dari kecil. Karena belas kasihan, maka dia tanya, udah lama sakit. Nggak pernah Yesus tanya lagi, kenapa kamu sampai sakit? Kenapa kamu bisa sampai menderita ini? Bahkan orang yang sakit, yang dikira kutuk, ya zaman dulu kan seringkali seperti itu. Oh sakit kusta, ya sudah itu kutuk. Tidak dikatakan Yesus, kenapa kamu sampai sakit? Kenapa kamu sampai sakit? Kenapa kamu sampai menderita ini? Diinterogasi dulu. Oke, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu menderita seperti ini? Oke, aku akan sembuhkan, tapi kamu jawab dulu. Kamu bertobat ya? Bertobat gak? Janji dulu kamu habis ini mau. Tidak seperti itu. Kita tidak dipanggil menjadi judge atau hakim. Tidak, saudara. Karena pada saat, nah ini penting sekali saudara ingat, karena pada saat kita mulai melakukan counseling on the spot sebelum kita melakukan pelayanan healing, maka bisa jadi cerita-cerita orang tersebut yang masuk ke dalam telinga kita, masa lalu dia atau apa, akan menimbulkan sesuatu di dalam hati kita. Contohnya, akan menimbulkan iba, rasa kasihan. Sehingga pada saat kita melayani, ingat baik-baik ini penting sekali saudara, kita tidak lagi bergerak from the spirit, tapi dari jiwa, secara jiwa nih. Kenapa? Karena ya kita kasihan. No. Pada saat itu sudah berbelok kita, tidak lagi out of spirit. Maksudnya out of spirit itu apa? Pada saat kau jumpai orang sakit, yang harus ada di mindset kita adalah ini tidak benar.
Karena tidak boleh ada sakit penyakit di dalam tubuhmu. Aku membebaskan kau. Jadi seperti Petrus, aku lepaskan kau dari sakit penyakit. Bebaskan dia, berikan kehidupan. Selesai, sudah. Next. Tapi pada saat kita mendengar kisahnya mungkin yang menyedihkan, kita dengar kan, dan ini mulai memikir kita. Pikiran ini mulai berputar dan hati mulai ikut bermain. Ada faktor-faktor jiwa yang ikut campur dan kita belum melayani kesembuhan, baru mendengar kisahnya. Tiba-tiba ada belas kasihan, ada mulai rasa iba. Bukankah itu bagus? Tidak, saudara, tidak. Tidak buruk, tapi jangan lakukan itu. Kenapa? Karena tiba-tiba orang itu, saya sudah menderita ini sekian lama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun saya sudah menderita ini lama dan saya sudah kehilangan segalanya. Betapa menyedihkannya hidupnya orang ini. Sehingga akan timbul beban di dalam hatimu demikian. Kalau saya gagal, orang ini akan lebih menderita. Ingat baik saudara, saat itu muncul di dalam hatimu sebelum kau melakukan pelayanan, maka engkau akan switch, berpindah dari area roh kepada jiwa. Dan saat kita lepaskan sesuatu, kita melayani, kita melakukannya dengan beban. Kita tidak memikul beban, saudara. Ingat, kita hanya menumpangkan tangan dan membiarkan apa yang di dalam diri kita, apa itu kehidupan, Holy Spirit, aliran-aliran kehidupan tadi, Yohanes 7:38. Rivers of living water, itulah yang mengalir yang akan membebaskan dia. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan. Jadi nggak ada beban, tidak ada. Tapi pada saat kita kebanyakan dengar cerita, apalagi ceritanya pasti menyedihkan, itu akan mendistorsi. Saudara, saya harap saudara menangkap yang saya maksud. Ya, tidak mengkonseling sebelum melakukan pelayanan kesembuhan. Jangan mengkonseling. Kalau ada orang lain mau melakukan, terserah. Tapi saya katakan pada saudara, don't do that. Counseling itu adanya di area pemuritan. Adanya di area pemuritan. Ingat, Yesus tidak melakukan counseling sebelum dia melayani kesembuhan. Tidak, Yesus tidak melakukan. Jadi apa? Kita tidak melakukan karena Yesus tidak melakukan. As simple as that. If Jesus didn't do that, you don't have to do that. Ya, jadi ingat, stay in the spirit. Tetap di dalam roh. Kesadaran roh kita tidak boleh berubah. Kita berdiri di dalam posisi I am a son of God. Aku anak. Aku punya kuasa. Aku punya otoritas. Aku punya kehidupan. Aku bisa mengalirkan. Aku punya terang. Aku bisa punya mengalirkan. Jangan ragu saudara berpikir demikian. Petrus bilang, apa yang ada padaku? Petrus loh yang ngomong, bukan Yesus. Apa yang ada padaku? Dia tahu persis dia ada sesuatu di dalam dirinya yang bisa diberikan pada orang. Iya, kau juga bisa mengatakan demikian. Apa yang ada padamu itu, gitu loh. Ya, so konseling tidak dilakukan, jangan. Bahkan saya katakan jangan. Itu adanya di dalam pemuritan. Orang sembuh, lahir baru, terima Yesus, dia harus dimuridkan. Disitulah baru ada yang namanya konseling. Ya, ada pelayanan konseling sendiri. Tapi saya sarankan tidak jadi satu dengan healing. Bagaimana kalau aku mau melakukan? Go ahead, silahkan saudara. Tapi saya sudah beritahukan kepada saudara, if Jesus didn't do that, you don't have to do it. Kalau Yesus tidak melakukan, engkau tidak perlu melakukan itu. Ya, dan ada akibatnya, ada bahayanya jika kita melakukan konseling sebelum melayani healing. Oke, waktu saya habis untuk episode yang 6 ini. Silahkan review kembali. Ingat, penting sekali review karena dengan demikian saja kita bisa mengingat semuanya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all.